kita berada di bulan Muharram, dan sebentar lagi beberapa hari ke depan kita akan sampai pada Ashura, tanggal 10 Muharram. Satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Suatu hari yang Allah Subhanahu wa taala juga menyelamatkan Nabi Nuh dari air bah yang begitu besarnya. Beliau dan para pengikutnya selamat dan kemudian berlabuh di satu tempat yang bernama Al-Judi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadza minas shaumi?" Puasa apakah ini? Kemudian mereka mengatakan, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan para pengikutnya dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Bahkan kemudian Allah menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Juga pada hari ini Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh dan mereka yang beriman kepada Nabi Nuh, sehingga kemudian mereka berlabuh dari air bah yang begitu besarnya. Maka kemudian Nabi Nuh dan Nabi Musa berpuasa pada hari ini sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami pun juga berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana ahaqqu bi Musa wa ahaqqu bi shaumi hadzal yaum wa amara ashabahu bi siyamihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya lebih berhak terhadap Nabi Musa dan saya lebih berhak terhadap puasa hari ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada hari Ashura, pada tanggal 10 Muharram. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh dan Nabi Musa adalah di antara nabi-nabi yang sampai pada derajat ulul azmi. Mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketabahan, kesabaran, keteguhan, ketegaran dalam berdakwah. Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Dan kami, kata Allah, telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Beliau berada di kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Dan kemudian Allah Ta'ala menenggelamkan mereka dengan air bah yang begitu dahsyatnya, dan mereka dalam keadaan zalim, tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Selama 950 tahun berdakwah, tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali beberapa orang. Bahkan dalam satu riwayat hanya 80 orang yang bersama Nabi Nuh di dalam perahunya. Nabi Nuh tetap sabar, Nabi Nuh tetap teguh pendiriannya. Bahkan ketika Nabi Nuh membangun perahu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengolok-olok Nabi Nuh. Mereka kemudian mengatakan bahwa Nabi Nuh telah gila, membuat perahu di tengah padang pasir yang begitu panasnya, jauh dari lautan. Tapi Nabi Nuh tetap tegar, Nabi Nuh tetap sabar. Dengan kesabarannya itulah kemudian Allah jadikan Nabi Nuh di antara nabi-nabi ulul azmi. Begitu pula Nabi Musa alaihi salam yang diutus kepada Firaun, seorang raja yang kejam, seorang raja yang bengis, seorang raja yang sewenang-wenang, bahkan melakukan banyak pembunuhan. Firaun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, ketika kemudian Firaun mengumpulkan rakyatnya,
Dan kemudian dia mengatakan, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka kemudian Fir'aun pun juga melakukan kezaliman, di antaranya kezaliman kepada Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Pada akhirnya kemudian Nabi Musa membawa Bani Israel menyelamatkan mereka, dan Fir'aun serta bala tentaranya mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Sampai di pinggir lautan, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memukulkan tongkatnya. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin qattaudil azim. Dan kami memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk kemudian memukulkan tongkatnya ke lautan. Maka kemudian terbelahlah lautan tersebut, masing-masing belahan bagaikan gunung yang agung. Selamatlah Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun. Allah tenggelamkan Fir'aun dalam keadaan tenggelam, dalam keadaan nyawa sudah berada di tenggorokan. Dia mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Iman seseorang jika kemudian sudah berada di tenggorokan nyawanya, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenggelam Fir'aun dalam keadaan kafir. Tenggelam Fir'aun yang telah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang paling tinggi. Allah Ta'ala ingin menunjukkan kehinaan Fir'aun, dan sampai sekarang jasadnya pun masih ada dimumikan di daerah Mesir. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dialami oleh Nabi Nuh, apa yang dialami oleh Nabi Musa alaihi wassalam merupakan satu contoh bagi kita semuanya, bahwa dalam berdakwah ada lika-likunya, dalam berdakwah ada ujian dan cobaannya, tapi orang yang sabarlah orang yang akan mendapatkan kemenangan. Nabi Musa dan Nabi Nuh mendapatkan julukan ulul azmi, mereka yang sampai pada tingkat kesabaran yang tinggi. Bukan berarti nabi-nabi yang lainnya tidak sabar, tapi ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Nuh begitu banyaknya, dan kemudian mereka hadapi dengan sabar. Beliau-beliau adalah orang-orang pilihan yang kita jadikan sebagai suri tauladan kita. Karenanya kemudian kita pun juga harus sabar dalam berdakwah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sejarah para nabi, agar kita pun juga mendapatkan kemenangan dan keberhasilan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir khutbah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya yang lainnya, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'ah. Kalau seandainya saya masih hidup sampai tahun depan, maka saya akan puasa pada Tasu'a, hari ke-9 dari bulan Muharram. Puasa tanggal 9 dan puasa tanggal 10 Muharram, agar kita tidak sama dengan tradisi orang-orang Yahudi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengatakan, khaliful yahuda wan nasara, berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, hendaknya kita puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Jika kemudian tidak bisa, maka puasalah tanggal 10 dan tanggal 11 dari bulan Muharram, agar kita tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberikan kesabaran oleh Allah dalam ibadah kepadanya, agar kita diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan, agar kita diberikan kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya agar kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.